Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang persamaan lingkaran sebelumnya, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, lingkaran sendiri adalah himpunan atau tempat kedudukan titik-titik terhadap suatu titik tertentu yang dinamakan sebagai titik pusat lingkaran. Nah, sekarang di dalam bidang sendiri banyak sekali titik-titik yang di sana. Kita akan melihat kedudukan titik-titik tersebut terhadap sebuah lingkaran. Contoh misalkan kita punya lingkaran yang berwarna hijau semacam ini, kita akan lihat titik P itu di mana letaknya. Kalau kita buat secara geometris gambar semacam ini akan jelas ya bahwa P ini berada di dalam lingkaran. Kemudian titik P pada gambar kedua berada pada lingkaran. Kemudian titik P pada gambar yang ketiga atau C itu terletak di luar lingkaran. Nah, tapi nanti dalam soal-soal yang diberikan untuk kalian tidak selalu bahwa soalnya berupa gambar semacam ini. Nah, materi kita sendiri adalah suatu bentuk aljabar, maka kita diminta untuk menganalisisnya tanpa melihat gambarnya. Maka kita mendapatkan hubungan semacam ini. Seandainya kita tarik garis antara 0, kemudian sampai P, sampai dia nanti memotong lingkaran, maka kita akan mendapatkan sebuah jari-jari. Nah, kita bandingkan antara jari-jari itu dengan jarak antara 0 sampai dengan P. Jika dia kurang dari jari-jari, maka titik P ini berada di dalam lingkaran. Jika dia sama dengan jari-jarinya, maka dia terletak pada lingkaran. Dan jika lebih panjang dari jari-jarinya, maka dia terletak di luar lingkaran. Begitu pula ketika lingkarannya berbentuk semacam ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax plus by plus c sama dengan 0, sama. Kita akan mendapatkan nilai apakah dia kurang dari 0, sama dengan 0, lebih dari 0. Kita menganalogikan sebagai bentuk yang awal tadi. Jika dia kurang dari 0 terletak di dalam, sama dengan 0 pada, kemudian lebih dari 0 berarti di luar lingkaran. Maaf ini salah nulisnya ya. Saya ulangi, kalau kurang dari itu di dalam, ini pada lingkaran, ini di luar lingkaran. Nanti bisa diperbaiki tulisannya. Nanti hanya copy saja. Contohnya, ada titik 2, A. Dia terletak di luar lingkaran. Ini sudah diketahui di luar lingkaran. Pada lingkaran ini. Nah, nilai A yang penuh itu berapa? Kita akan mensubstitusikan titik 2, A itu ke dalam lingkaran. Kita dapatkan 2 ditambah 1 kuadrat, kemudian A-3 kuadrat. Karena dia di luar berarti lebih dari tandanya, lebih dari 10. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat A kuadrat min 6A ditambah 8 lebih dari 0. Kita faktorkan A-2 kali A-4 lebih dari 0. Kita dapatkan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari 2 atau A lebih dari 4. Jika Anda masih bingung bagaimana mendapatkan himpunan penyelesaian semacam ini, buka kembali bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Artinya, titik 2, A ini dia terletak di luar lingkaran jika nilai A-nya kurang dari 2 atau A-nya lebih dari 4. Contoh misalkan A, 2,1, 2,5 dan seterusnya. Contoh lagi, misalkan diberikan persamaan lingkaran semacam ini. Titik B memiliki koordinat 5,-1. Dia berada di mana? Di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Anda tinggal masukkan nilai 5,-1. X-nya diganti 5, min 1-nya di... Ini Y ya. Y-nya diganti dengan min 1. Y-nya min 1. Maka diperoleh 5 min 2 kuadrat ditambah min 1 tambah 1 kuadrat. Nilainya adalah 9. Ternyata sama. Berarti titik B ini berada pada lingkaran. Nah, untuk tugas, misalkan ini mirip, saya pikir ada nilai, tentukan nilai M. Sehingga titik 2, M ini terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.